Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini gue pengen review AirPods Max. Ya, spesial banget. Dan bukan review biasa, karena gue akan kasih tunjuk AirPods Max itu baik untuk digunakan untuk keadaan apa aja, tentunya sesuai rekomendasi gue. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like video ini dan di subscribe channelnya. Thank you banget guys. Ya, bungkusan yang gede ini adalah AirPods Max-nya. Sepertinya packingannya aman banget ya. Dan ini mau nggak mau gue beli di Indonesia karena udah nitip sebenarnya di luar negeri, cuma lagi agak susah kan dalam keadaan kayak gini, jadi mau nggak mau beli di Indonesia. Dan ini sekarang kita unboxing bersama. Dan paket ini sebenarnya bikin riwah. Kenapa? Karena paket ini tuh sempet nyasar. Udahlah, sempet nyasar, bikin panik kan, karena kan harganya mahal di sini. Di sini tuh lebih mahal about 2 juta dibandingin harga aslinya. Tapi ya, kalau menurutku sih, sekarang kan lagi nggak bisa juga ke luar negeri. Jadi kalau misalnya beli ke luar negerinya langsung nggak bisa, mau nitip juga susah, mau shipping dari sana kena pajak juga. Jadi kayak sama aja kan, akan segitu juga harganya. Jadi karena gue pikir akan sama aja, akhirnya gue beli juga dari sini. Jadi gue panik banget waktu paket ini tuh nyasar. Wow. Oke, nah ini bubble wrapnya. Wow, tebal banget nih. Waktu paketnya nyasar kan gue takut ya udah dibuka sama orangnya, terus habis itu segelnya udah lepas gitu kan, tapi ternyata akhirnya solve sih. Nah inilah dia, ininya dibuang dulu. Wow, banyak banget bubble wrapnya ya. Inilah dia AirPods Max. Masih disegel. Ini masih ada pilnya ya. Jadi pilnya ini akan kita lepas. Pilnya ini akan kita lepas. Wow. Aduh, baunya masih bau apple. Freak banget ya gue ya. Kita buka perlahan. Wow. Wah, baunya semerbak. Dan ini guys, AirPods Max-nya warna green. Jadi kenapa gue beli warna green? Karena iPhone Pro gue juga warna green, jadi biar matching. Nih kan, matching kan. Nah, ini memang midnight green, terus ini greennya tuh agak-agak pastel gitu, cuma kayaknya cocok. Nah ini nih yang dibilang orang, wah agak berat juga ya, agak berat. Terus di packagingannya cuma ada ini, AirPods Max-nya, smart cover-nya sama ini. Ini kayak guidance-nya gitu. Oke. And then ada kabelnya di dalam. Udah cuma itu aja. That's it. Gak ada kepala chargernya. Dan ini bisa langsung di pairing sama iPhone atau iPad. Nah, di sini kita coba kedua-duanya. Wow. Ini, wah langsung ada, langsung ke detect-nya di sini, di iPad. Tapi sebenarnya gue pengen ya udah deh, nggak apa-apa di iPad aja dulu. Wah, ke detect juga ternyata di sini. Jadi mau yang mana dulu nih?
Rasa-rasanya sih yang iPad dulu deh. Wah, ini sih keren sih guys, beda gitu dari yang lain. Build-nya juga bagus. Connecting, dan udah langsung connect. Ini sih gampang banget guys, compare to my other Bluetooth devices ya. Jadi gue juga ada earbuds tapi bukan merek AirPod, bukan merek Apple, sorry. Jadi ini tuh memang gara-gara bukan merek Apple dan nggak pakai prosesor H1-nya, jadi ya nggak gampang gitu connect-nya, ya seperti biasa aja. Gampang juga sih, cuma ini lebih seamless lagi. Kita coba. Nah. Oh, ini ada yang diatur nih. Gimana ngatur? Agak kenceng ya ternyata. Oke. Nah, kita coba. Oh, ini enak banget sih. Dan digital crown-nya nih ngebantu banget nih buat orang yang biasa pakai Apple Watch juga enak. Kita coba berbagai lagu. Wow. Oke. Ini nyaman banget dipakai. Terus suaranya itu tuh gimana ya? Well, yang earbuds gue ini juga udah memuaskan sih. Cuma ini lebih memuaskan lagi. Terus habis itu juga suaranya tuh clarity-nya dapet, high mid low-nya tuh juga balance banget. Pokoknya ini fantastic secara suara. Ini pun pakai audio yang bukan yang lossless ya. Jadi cuma kayak dari Spotify aja, sama tadi dari Apple Music itu kan juga bukan yang lossless audio ya. Jadi udah dikompres pun suaranya juga tetap enak. Dan sekarang kita coba ke Apple TV Plus. Itu untuk nyobain spatial audionya. Nah, kalau di sini kita bisa ngeliat mana yang memiliki, misalnya kayak Morning Wars. Nah, dia tuh punya Dolby Atmos sama Dolby Vision ya. Jadi kalau yang ada Dolby Atmos-nya, itu bisa gunain spatial audionya. Oke, jadi ini gue lagi coba sesuatu di Apple TV yang punya Dolby Atmos. Berasa kayak di bioskop, cuy, enak banget. Jadi suaranya tuh kayak kalau misalnya ada suara kayak di bioskop deh, sumpah. Jadi ibarat kata kalau kayak ada pesawat dari sini ke situ, itu akan suaranya ngeng gitu, ada dari sini sampai ke sini. Dan ini, gue pause dulu. Dan ini bisa kalian gunain, kalian bisa sambungin ke Smart TV kalian. Nah, kalau kalian ke Smart TV dan kalian itu nonton streaming service kayak Netflix, tapi bukan Netflix and Chill ya. Kalau Netflix and Chill itu udah beda lagi definisinya. Kalau kalian nonton Netflix, nonton film misalnya di Netflix, itu hubungin aja ini ke TV. Dan kalau misalnya film itu punya Dolby Atmos-nya juga, itu bisa pakai spatial audionya ini, dan itu enak banget. Jadi kegunaannya selain kalian nonton di sini, itu juga bisa kalian hubungin ke Smart TV. Jadi nanti kalian bener-bener kayak berasa di bioskop. Dan ini juga berasa ini banget sih, kedap banget sih, karena ini kan lagi di on juga ya noise cancellingnya. Jadi noise cancellingnya juga gue rasa bagus ini, makanya nggak tau deh, gue ngomong jadi sedikit teriak atau bagaimana, karena ini sebenarnya ada transparansinya, tapi gue lagi ngidupin ya noise cancelling. Sekarang coba di iPhone, ini dicoba ya, misalnya di Spotify, and then coba salah satu lagu tanpa perlu ngelakuin apa-apa. Ini udah ganti loh, jadi tadinya yang dengerin di sini bisa langsung dengerin di sini, jadi bergantinya tuh otomatis. Dia kayak tahu gue tuh lagi dengerin di device mana. Sumpah ini sih keren banget sih. Dan ini sebenarnya pakai ini agak panas sih, cuma nggak sepanas dan seberat yang tadi kalau dipegang begini. I don't know why. Tapi kayaknya jadi lebih ringan dan comfort aja gitu. Kalau dilepas juga langsung dia nggak connect. Kemudian kalau ditaruh di sini juga dia langsung masuk ke ultra power mode dan bisa kalian bawa.
kayak gini aja, terus habis itu ini bikin lagi, udah deh bawahnya kayak gini. Ini belum aku lepas, nanti aja. Udah bawahnya kayak gini. Memang sih ini agak ridiculous ya, gue kayak bawa BH kayak begini. Kalau dibandingin dengan earbud sih, ya ini nggak bisa ya dipakai kalau kayak ke workout gitu. Rasanya dia nggak sweat resistant juga. Kalau ini kan lebih praktis juga, lebih kecil, jadi kalau lari juga nggak berat. Oke, jadi gue akan mencoba AirPods Max ini untuk olahraga. Nah, gue olahraganya ringan-ringan aja, walking sama running. Jadi kita coba ya. Oke, jadi bisa gue simpulin ya, kalau untuk olahraga nggak enak, gue nggak rekomend sih. Kalau misalnya kalian cuma jalan aja, mungkin itu masih bisa. Tapi kalau misalnya lari itu udah mulai bumpy dan kayak ada rasa duk-duk-duknya gitu, itu agak mengganggu. Dan kalau misalnya kalian olahraga itu juga mulai terasa beratnya. Karena ini kan memang gimana pun over ear ya. Jadi memang tetap lebih nyaman kalau untuk olahraga tuh earbud. Dan kalau misalnya kalian jalan hanya kayak misalnya naik angkutan umum, aduh ini anginnya kan kenceng banget, bukan suara gue kedengeran. Nah, jadi kalau misalnya kalian cuma jalan aja, mungkin lagi commute gitu ya, itu rasa-rasanya sih masih bisa. Tapi kalau misalnya udah dibawa lari, terus kayaknya kalau olahraga lain kayak push up aja atau sit up, itu kayaknya agak kurang cocok. Gue nggak terlalu ngerekomendasiin. Memang ini tetap fit sih, cuma kerasa aja bumpy-bumpy-nya itu. Jadi kalau misalnya pas lagi dengerin lagu, apalagi yang ada bass driven pop gitu ya, bassnya itu jadi gimana ya, terus kalau kita ngedengerin musik yang bergoyang gitu rasanya bumpy, itu kan juga nggak enak ya, nggak terlalu nyaman juga. Tetap lebih nyaman earbuds sih kalau misalnya untuk olahraga. Jadi earbudsnya Apple itu yang kayak bangsanya AirPods, gua rasa itu akan lebih nyaman. Dan ini kalau misalnya untuk weightlifting gitu ya, gue rasa masih bisa. Tapi kalau misalnya udah yang CrossFit, ibarat kata kayak push up, terus habis itu yang pokoknya banyak gerakannya lah, itu rasa-rasanya sih nggak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau yang minim pergerakannya kayak weightlifting, cuma gini aja, statis gitu kan, kita cuma ngangkat dumbbell, atau misalnya apalagi ya, olahraga yang pokoknya nggak terlalu banyak motionnya, itu masih bisa. Tapi tetap gue nggak rekomendasi sih. Jadi untuk olahraga mendingan pakai AirPods saja. Sorry, ada satu yang kelupaan, sumpah. Jadi ini nggak sweat resistant ya, nggak kayak earbuds lain itu biasanya udah sweat resistant atau anti keringat. Memang nggak anti air sepenuhnya, tapi setidaknya kalau keringat itu, kalau kena keringat pasti nggak apa-apa. Dan kita kan kalau olahraga nggak mungkin nggak keringat ya. Jadi kalau ini, kalau kena keringat takutnya kan kenapa unitnya. Sayang kan kalau misalnya udah mahal gitu, terus habis itu kenapa unitnya hanya karena kena keringat. Jadi memang kayaknya nggak untuk olahraga sih. Aku rekomendasinya lebih mending kalau misalnya lagi santai-santai aja, atau jalan yang biasa aja, tapi not for workout. Oke? Dengan keadaan kita sekarang, mungkin kita banyak nonton streaming service. Jadi ini tuh berguna banget untuk menciptakan bioskop sendiri di rumah. Apalagi kalau misalnya nontonnya memang sendiri ya. Kalau bareng-bareng sih ya nggak bisa, mendingan kayak speaker aja belar gitu. Tapi kalau misalnya sendiri di sebuah apartemen kayak gue kecil gitu juga, mendingan ya ini sih, itu bener-bener nggak keganggu banget sih, nggak mengganggu orang lain juga. Dan ini pengalamannya bener-bener seperti di bioskop jadinya. Aku beli ini itu karena menghadiahi diriku sendiri. Jadi kan kemarin itu tanggal 9 Januari aku tuh ulang tahun, dan dapat hadiah berupa diagnosis kanker baru kan. Aku pikir ya kenapa enggak aku menghadiahi diriku sendiri, lagian gak ada yang mau ngasih juga sih ini. Jadi sebenarnya aku udah nyari ini lama, dan aku pengen sebenarnya nyampe pas di hari ulang tahunku, tapi enggak, ternyata nggak bisa karena satu dan lain hal, akhirnya baru nyampe sekarang. Dan itu pun juga pakai drama, udah purchase-nya juga baru kemarin tanggal 20-an. Terus habis itu juga ada drama, kurirnya itu juga salah gitu loh, nyampein ini sempet nyasar dulu, terusnya gue panik kan, gara-gara kan harganya kan mahal banget. Ini jadi gue beli itu 10,7 loh, 10,75 tepatnya. Jadi itu kan bukan sebuah value yang menurut gue sih banyak ya itu. Jadi ya udah, menurutku sih seneng itu perlu banget buat pasien kanker. Makanya aku beli ini untuk menyenangkan diriku sendiri, menghadiahi diriku sendiri untuk ulang tahunku yang kemarin. Jadi ini dengan syarat ya, kalau kalian nyenengin diri sendiri dan asal kalian sanggup juga, dan itu nggak merugikan orang lain, menurut aku sih why not, go ahead aja. Jadi makanya itulah latar belakangnya aku pengen banget ini. Apalagi ini sesuai dengan aktivitasku sehari-hari, yaitu aku sering nonton streaming service juga, kayak bangsanya Netflix gitu. Bukan Netflix and chill ya, Netflix and chill udah beda definisi lagi. Jadi aku ngerasa aku pengen pengalaman nontonku itu lebih tinggi lagi. Kemudian aku juga suka dengerin musik, itu membantu aku untuk bisa tidur dengan lebih tenang. Jadi aku pengen
punya sesuatu yang lebih oke lagi gitu loh dibanding aku selama ini pakai earbud. Jadi ini akhirnya aku putuskan untuk beli. Overall aku puas dengan produk ini. Kalau misalnya nggak pakai price tag-nya, kalau pakai harganya sih ya nimbang-nimbang dulu lah ya. Karena harga segitu sih menurut aku overpriced sih. Overpriced, tetap overpriced meskipun ini sejuta kali eksklusif, sejuta kali fantastic banget tadi audionya dan fitur-fitur lainnya, tapi tetap harga segitu untuk headphone doang. Kalau misalnya kalian tidak merasa sepenting itu, ya kayaknya nggak usah, dia bisa dipertimbangkan ke hal yang lain aja. Tapi kalau kalian memang mau menyenangkan diri sendiri dan rasanya dari financial memungkinkan, sekali lagi aku bilang kenapa enggak. Kalau itu memang membuat diri kamu senang, kamu sanggup, dan kamu tidak merugikan orang lain, go ahead. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching. Stay safe, stay happy, stay healthy, and bye-bye.